desanya itu dibagi per triwulan. Nah ini ada desa yang tahap ketiganya tidak salur dan BLT desanya kedua ketiga dan keempatnya juga tidak salur, yaitu desa Sungai Batu Ganti Hilir. Ini kalau arahnya ke arah mana ini Pak? Arah Bukit Gunung sana ya? Sebelah kiri ya. Nah ini satu. Kemudian pada penyaluran tahap ke-1-nya terdapat 4 desa di Kabupaten Kerinci yang gagal salur, ya, yaitu desa Siula Kecil Hilir, Lubuk Tabun, Toto Tuo, dan Air Mumu, 4 desa. Untuk tahun 2024 sudah ada satu desa yang salur di antara 4 desa ini ya Mas Harul ya. Desa apa itu? Oh, Toto Tuo ya. Ya. Tuo ya Pak Iwan ya. Tapi di sini ada potensi yang gagal salur nih, desa Air Mumu dan desa Lubuk Tabun. Yang mudah-mudahan tidak terjadi ya Pak ya. Karena yang kami dengar itu kan ada perselisihan antara kepala desa dengan badan permusyawaratan desanya, antara badan permusyawaratan kampungnya. Saya kira penandatanganan nota kesepahaman bersama pemerintah Kabupaten Kerinci yang digelar pada 27 Februari 2024 bertempat di ruang aula kantor Bupati Kerinci Bukit Tengah dengan pihak Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jambi. Penandatanganan nota kesepahaman Kabupaten Kerinci oleh PJ Bupati Kerinci Ashraf dan pihak Direktorat Perbendaharaan Provinsi Jambi oleh Burhani AS. Yang paling disorot oleh pihak Perbendaharaan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jambi, Burhani AS, dalam paparannya mengatakan isu transfer ke daerah pada tanggal 15 Desember 2023 merupakan batas penyaluran dak fisik dengan posisi terakhir penyaluran terdapat gagal salur yang disebabkan karena gagal kontrak pembangunan revitalisasi SMP 1 atap di Kabupaten Kerinci. Bahkan penyaluran dana desa sampai dengan posisi terakhir 2023 terdapat sisanya gagal salur tahap 3 sekaligus BLT TW34, yaitu Desa Sungai Batu Ganti Hilir. Pada penyaluran tahap 1 terdapat 4 desa Kabupaten Kerinci yang gagal salur, yaitu Desa Siula Kecil Hilir, Lubuk Tabun, Toto Tuo, dan Air Momo. Untuk tahun 2024 gagal salur untuk Desa Air Momo dan Desa Lubuk Tabun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali dari pemerintah Kabupaten Kerinci mengucapkan terima kasih pertama kepada Pak Kanwil Perbendaharaan sekaligus perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Jambi Pak Burhani yang sudah datang ke Kabupaten Kerinci. Sekarang ini kita berada di kantor Bupati Bukit Tengah. Jadi kami berterima kasih karena pada hari ini kita sudah melaksanakan MOU antara pemerintah Kabupaten Kerinci dengan Kanwil Perbendaharaan Provinsi Jambi, terkhusus untuk kegiatan dana DAK termasuk dana APBD Kabupaten Kerinci. Nah, seperti yang disampaikan tadi, tentu kita berharap agar kegiatan di Kabupaten Kerinci baik yang bersumber dari dana pusat, kemudian dari provinsi
provinsi dan kabupaten itu segera untuk digulirkan. Ya. Karena kalau segera kita gulirkan, maka geliat perekonomian di Kabupaten Kerinci akan segera bangkit, ya, segera tumbuh. Apalagi kita baru dihantam oleh bencana banjir dan tanah longsor. Tentu banyak sedikit pasti akan ada gangguan pertumbuhan ekonomi, dan termasuk masalah menjaga inflasi daerah. Nah, pasca bencana Kabupaten Kerinci, ya, banjir dan tanah longsor ini, tentu dengan digulirkannya kegiatan-kegiatan yang bersumber dari dana pusat, ya, ini tentu akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kerinci. Ya, jadi ini kami sudah instruksikan tadi agar staf ahli kemudian asisten ini berbagi untuk mengawasi UPD untuk segera melaporkan kegiatannya di UPD masing-masing, sudah sejauh mana kegiatannya di OPD. Apakah sudah memulai proses untuk kegiatan seperti melaksanakan tender, penunjukan dan sebagainya. Tentu ini administrasinya yang harus disiapkan. Jangan sampai terjadi penumpukan di akhir tahun. Kalau sudah menumpuk di akhir tahun, maka pertumbuhan kita juga akan terganggu. Ya, baik di triwulan 1, triwulan 2 dan triwulan 3. Ya, jadi ini yang harus kita jaga. Ya, di samping pertumbuhan ekonomi yang harus kita jaga, ya, kita usahakan semakin meningkat. Tetapi angka inflasinya juga harus terkendali. Ya, makanya untuk ketersediaan, keterjangkauan harga, kemudian kelancaran distribusi dan kelancaran pasokan, termasuk komunikasi aktifnya dari pemerintah kabupaten dan pedagang, termasuk petani, yang harus terjaga dengan baik. Jadi untuk pengendalian inflasi itu 4K itu harus terjaga. Ya. Untuk pertumbuhan ekonomi, makanya segera kita gulirkan kegiatan-kegiatan yang ada di pemerintah. Kalau lambat kita gulirkan, maka pertumbuhan ekonomi kita akan terganggu. Lambat pertumbuhannya. Ya. Karena toko-toko yang ada di toko bangunan, kemudian di pasar juga akan terganggu orang yang berbelanja. Kalau ini lancar, mudah-mudahan pertumbuhan ekonomi kita semakin meningkat, inflasi bisa terkendali dengan baik. Kami rasa itu intinya. Ya. Terima kasih. Oke, dari Pak Boran. Boleh? Silakan. Ya, baik, terima kasih. Saya Burhan Yas, ya, Kepala Kanwil Dirjen Perdagangan Provinsi Jambi, sekaligus sebagai Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan. Tentu yang pertama mengucapkan terima kasih ya kepada Pak Asraf, Pak PJ Bupati beserta jajaran yang sudah menerima kami dengan baik dan tadi sudah bersama-sama menandatangani kesepakatan atau MOU ya terkait dengan pertukaran data dan juga sekaligus pembinaan keuangan ya, keuangan publik termasuk tentu saja keuangan daerah ya, yang ada di Kabupaten Kerinci. Seperti tadi yang disampaikan Pak PJ Bupati, kami tentu sangat mendukung dan mendorong untuk penyaluran berbagai kegiatan yang bersifat fisik ya, penyaluran dananya nanti dari KPPN lalu masuk ke kas daerah, nanti teman-teman di OPD segera melakukan proses pelelangan kontrak dan lalu pencairan dan menjadi syarat nantinya untuk penyaluran di tahap berikutnya karena penyaluran dana jak fisik itu bertahap berdasarkan persentase kemajuan fisik maupun keuangan di periode sebelumnya. Karena itu tadi Pak Bupati sampaikan, saya kira langkah strategis yang luar biasa. Nanti para bapak-bapak dan ibu asisten akan berbagi tugas segera mereport dan mengawasi pelaksanaan mulai dari pelelangan ya sampai ke penandatanganan kontrak dan pencairan anggarannya. Sehingga penyaluran anggaran di tahap berikutnya bisa dilakukan segera juga oleh KPPN setelah penyaluran tahap pertamanya dilakukan. Karena syarat penyaluran tahap pertama itu kalau ada kontrak. Kalau sudah ada kontrak, kalau belum ada kontrak, itu KPPN belum bisa menyalurkan tahap pertamanya. Baru nanti tahap berikutnya itu setelah ada kemajuan dengan persentase tertentu, baik fisik maupun keuangan. Nanti disalurkan lagi tahap kedua, lalu nanti kas daerah akan menyalurkan kepada pihak perusahaan atau pihak ketiga yang melaksanakan kegiatan itu. Jadi kami sepakat tadi dengan disampaikan Pak Bupati
untuk menggerakkan sektor real, salah satunya melalui percepatan realisasi APBN dan APBD yang ada di Kabupaten Kerinci. Kalau APBN-nya bisa kami bantu dari KPPN membayarkan kepada seluruh satuan kerja pusat yang ada di Kabupaten Kerinci dan Sungai Penuh. Itu kami juga sudah targetkan setiap triwulannya harus sudah terrealisasi. Karena kan di instansi-instansi vertikal itu juga mungkin ada nanti kegiatan fisiknya, seperti bandara ada tahun ini ada ya. Kemudian yang lainnya ya, Kementerian Agama, BPS, Kementerian Pertanahan dan sebagainya, instansi vertikal yang ada di sini itu juga kami dorong untuk merealisasikan anggarannya, di mana penyalurannya langsung melalui KPPN. Dan itu kita harapkan juga bisa menggerakkan sektor real ya, karena kita masih meyakini APBN dan APBD itu masih sebagai stimulus fiskal ya, penggerak sektor real. Dan sekaligus nantinya kami harapkan menjadi penyangga untuk seperti yang diharapkan Pak Bupati tadi ya, terkait dengan inflasi kita yang bisa terjaga nantinya di Kabupaten Kerinci. Salah satunya melalui instrumen-instrumen yang ada di APBN. Demikian Lolo TV mengabarkan.